tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Shalom teman-teman, saya Jul dari BPK PKK KS. Seperti yang tadi saya nyanyikan, hari ini kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Teman-teman, berbicara tentang pokok anggur, berbicara tentang tanaman. Saya jadi teringat saya punya satu tanaman. Tanaman saya ini gampang layu kalau tidak disirami. Singkat cerita, suatu hari dia layu, kemudian saya sirami ya. Besok pagi saya melihat beberapa dari batang-batang yang layu itu sudah kembali segar. Tetapi ada beberapa batang itu yang layu, tetap layu, bahkan mati. Nah, ketika saya mencoba amati, ternyata tanaman saya ini yang sudah layu ini jauh hari sebelumnya itu dia sudah terlepas dari batangnya. Nah, teman-teman, sama halnya seperti kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Teman-teman, jika kita tidak tinggal di dalam pokok anggur kita, yaitu Yesus, maka kita juga akan seperti tanaman yang mudah layu, bahkan mati dalam tanda kutip. Di masa-masa Valentine ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali melihat hubungan saya dengan pasangan saya. Apakah selama ini hubungan saya banyak terjadi percekcokan, banyak terjadi perdebatan, banyak terjadi masalah berulang-ulang kali? Jika iya, maka mungkin kita belum sungguh-sungguh tinggal pada pokok anggur yang benar. Kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan jadikan Tuhan kepala rumah tangga kita. Saya ingat ketika saya menikah, Romo pernah berpesan, ada satu buku yang sangat bestseller. Buku itu adalah Alkitab. Ketika kamu mengalami begitu banyak permasalahan dengan pasanganmu, bukalah Alkitab, masuklah di dalam ruang doamu, bacalah Alkitab bersama-sama dengan pasanganmu kalau bisa, ya, dan temukan jawaban di situ. Nah, teman-teman, seringkali ketika kita mengalami begitu banyak percekcokan dengan pasangan kita, seringkali kita malah saling menjauh satu sama lain dan kita fokus pada permasalahan kita. Kita tidak masuk di dalam ruang batin kita, kita tidak kembali kepada pokok anggur kita untuk mendapatkan pemecahan masalah. Saya ingin mengajak teman-teman melihat formula di samping ini. Di dalam formula ini terlihat sekali bagaimana saya dan pasangan saya, jika sama-sama tertuju pada Tuhan, maka kita berada di titik yang sama. God first. Keduanya fokus utamanya pada Allah. Otomatis keduanya pasti bertemu pada titik yang sama. Tetapi seringkali kita tidak mampu mencapai itu. Mungkin kita merasa kita sudah pelayanan bersama, kita sudah sering berdoa bersama, kita sudah bersama-sama mencari Tuhan. Tapi kenapa masih banyak sekali percekcokan atau perdebatan yang terjadi di antara kita? Maka dari itu di Yohanes 15 1-8 hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa rumusan. Yang pertama, rumusan pertama adalah pemotongan dan pembersihan. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Teman-teman, di dalam ayat ini dikatakan bersihan, pemotongan. Kedua kata ini mengisyaratkan bahwa banyak hal di dalam diri kita yang terkadang perlu kita bersihkan dan perlu kita potong. Apa itu? Yang paling dekat dengan kita itu adalah ego. Seringkali di dalam hubungan kita membawa ego kita membawa rasa ingin dimengerti daripada ingin mengerti pasangan kita. Maka dari itu, ego itu seringkali membuat kita
saling menjauh satu sama lain. Maka dari itu Tuhan ingin mengajak kita untuk yuk kita bersihkan diri kita. Yuk kita potong hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, ego-ego yang kita bawa di dalam diri kita ke dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Yang kedua, tinggallah di dalam Tuhan. Di dalam perikop ini disebutkan 7 kali kata tinggal. Sebenarnya apa maksud kata tinggal? Menurut KBBI, tinggal itu artinya masih tetap pada tempatnya dan masih selalu ada. Nah, kita perlu merefleksikan diri kita, apakah sungguh-sungguh kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Sebenarnya di dalam masa-masa pacaran saya dengan suami saya itu beberapa kali kami juga mengalami beberapa perdebatan, dan perdebatan itu membuat kami tentunya saling jauh satu sama lain. Kita mungkin sudah pelayanan bersama, kita sering berdoa bersama, tapi kenapa kita masih terjadi perdebatan? Sebenarnya ketika hal itu terjadi, kita tidak kembali pada titik yang sama. Ya, seperti formula tadi. Kita mungkin dalam keseharian kita berada di titik yang sama. Tetapi ketika pertengkaran itu terjadi, perdebatan itu terjadi, kita tidak berada di titik yang sama. Kita membawa ego kita masing-masing. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita belum tentu benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Maka sesungguhnya tinggal di dalam Tuhan itu adalah setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Bukan saat kita senang, bukan saat kita doa saja, bukan saat kita firman saja, bukan saat kita pelayanan bersama, tetapi setiap saat. Bahkan ketika perdebatan itu terjadi, kita perlu mengingat lagi bahwa kita harus kembali pada ayat itu. Jadi ketika perdebatan itu terjadi, kita perlu diam sejenak, kita masuk di dalam keheningan, dan kita berdoa, dan pelan-pelan kita akan kembali pada titik yang sama lagi. Nah, Yesus juga mengatakan di Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Nah, saya yakin sesulit apapun kondisi kita, jika kita sungguh tinggal di dalam Tuhan, maka Dia sendirilah yang akan menyediakan segalanya bagi kita, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi perkembangan hubungan kita. Buat teman-teman yang sudah menikah, teman-teman boleh ingat kembali formula yang tadi saya jelaskan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum menikah, teman-teman juga bisa mulai dari saat ini mencari pasangan yang sungguh-sungguh mau berproses bersama pada titik yang sama. Jadi mari teman-teman, di masa Valentine ini kita refleksi diri, apakah sungguh saya dan pasangan saya sudah benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Karena di dalam aku dan kamu kita butuh Dia. Dan saat ini mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau boleh menjadi pokok di dalam hidup kami. Terima kasih karena di dalam hari-hari kami Engkau senantiasa menyertai kami, dan Engkau terus memberikan kasih yang terbaik bagi hidup kami. Kiranya di hari-hari kami yang akan datang, kami boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami menghancurkan setiap ego-ego kami yang membuat perdebatan yang tidak perlu. Kami boleh belajar lebih lagi untuk tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau, sang pokok anggur yang benar. Maka marilah ya Bapa, kami undang Engkau untuk hadir di dalam hidup kami. Kiranya kami boleh semakin berbuah di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami Bapa, kami persembahkan diri kami, keluarga kami, sahabat kami ke dalam tangan-Mu, dan biarkanlah kami boleh terus menjadi pembawa kasih bagi setiap orang yang kami temui. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.